Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan ya. Para jamaah sekalian, umat sekalian ya. Pembahasan kita tentang tanda-tanda hari akhir yang mana ya, telah kita bahas ya, Om ya, dan para jamaah sekalian, tanda-tanda kecil dan besar tentang hari akhir. Nah, dan sekarang insya Allah ya, di pertemuan pagi hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Nah, beberapa dalil dan hadis tentang tanda-tanda hari akhir. Nah, kalau kita lihat ya, para jamaah sekalian ya, nah, dalam Al-Quran saja, ya, ayat-ayat tentang hari akhir aja sudah banyak sekali. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita tentang hari akhir begitu banyak dalam surat-surat dalam Al-Quran, ya. Nah, terutama dalam surat-surat yang akhir ya, di juz Amma, ya, ya juz 30, ya. Telah banyak Allah peringatkan dari surat Al-Zalzalah, ya, ketika bumi ya sudah getarkan, digonjang ganjing, ya, dengan begitu dahsyat sampai ya para ulama ya mengatakan atau menafsirkan bahwa itu adalah timpa yang paling besar yang akan menimpa manusia, ya melebihi tsunami-nya zaman Nabi Nuh, ya. Kemudian ya tertimpanya dengan tanah dari kaum Nabi Lut, ya. Itu akan menjadi bencana terbesar, ya. Kemudian ya tentang Al-Qari'ah, ya. Yauma yakunun nasu kal faroshil mabthuth, ya. Pada saat itulah manusia itu akan ya kocar kacir, bingung mau kemana, ya. Nah, itulah bagaimana kondisi hari akhir. Nah, kita akan bahas sekarang tentang hadis-hadis tentang hari akhir. Ya, tentu hadis itu harus kita filter ya, para jamaah sekalian ya. Nah, ada kalau kita belajar hadis, minimal kita harus tahu 4 tingkatan hadis. Pertama, soheh, ya. Soheh, ya. Ini dasar ilmu ya, para jamaah sekalian. Nah, seharusnya seluruh umat Muslim minimal mengetahui ya dari hadis yang sahih ya. Hmm. Hadis yang mana seluruhnya memenuhi standar bahwa itu adalah hadis yang dapat dipercaya ya. Baik dari isinya ya, kemudian dari yang meriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, ulama, mereka semua mumpuni untuk meriwayatkan hadis. Nah, itulah hadis sahih. Yang kedua ada hadis hasan. Apa bedanya hasan dan sahih? Ya, sahih itu dari kalimat Arab ya, para jamaah sekalian. Sahha yasihu, artinya benar atau betul gitu ya. Maka sahih itu hadis yang benar-benar dapat dipercaya. Nah, itu hadis sahih. Yang kedua hadis hasan. Hasan itu hasuna yahsunu dalam bahasa Arab. Artinya apa? Bagus. Ya kan? Nah, maka ini salah satu nama yang baik untuk anak-anak ya. Hasan ya, seperti cucunya Rasul kan Hasan. Nah, ini bagus ini ya. Namanya juga artinya bagus gitu ya, Hasan ya. Nah, hadis Hasan ini seperti syaratnya hadis Sahih. Yang membedakan apa? Hadis Hasan ya, perawinya ada yang sedikit kurang mumpuni. Ya, bukan kita bilang tidak mumpuni, sedikit kurang. Contoh, hafalannya kurang kuat. Ya. Nah, yang kedua, misalkan perawi dari hadis tersebut ada yang pernah tertangkap berbohong, ya. Nah, atau misalkan dia pernah berbuat dosa besar. Nah, ketika ia meriwayatkan hadis, maka hadis itu turun kepada hadis hasan. Itu dasar kita memegang hadis ya, Pak Jamal sekalian. Minimal dua ini nih, Sahih dan Hasan. Kalau kita menemui hadis ini, biasanya di akhir halaman, nah, kita udah pastikan hadisnya dapat dipercaya. Nah,
Paham ya, insya Allah ya, Pak jamaah sekalian ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, tanyakan. Karena ini dasar sekali. Kita harus tahu, ya. Nah, ketika kita menerima dalil, ya, atau hadis, ya lebih tepatnya, nah, apa sih derajatnya? Nah, kemudian yang ketiga, doif. Doif itu doufa artinya lemah, ya. Ketika ada hadis doif, ya, itu syaratnya seperti yang sahih. Namun ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi secara mutlak, ya. Nah, ada satu syarat yang tidak benar-benar tidak terpenuhi, ya. Nah, atau ada yang diragukan. Ya, ada suatu perilaku, ya, dari perawi yang diragukan. Contoh, ya, ada perawi yang hilang atau tidak jelas kondisinya, ya. Nah, ada kondisi kok di perawi ketiga nih nggak jelas siapa sih namanya dan juga belum pernah ketemu di hadis-hadis yang lain. Ini beneran nggak nih? Nah, itu hadis doif. Ya, tidak palsu itu doif lemah. Atau ada matanya yang berubah-ubah, ya. Nah, padahal di isi hadis yang lain katanya nggak seperti itu. Kok di hadis ini beda katanya? Nah, itu masuk ke dalam hadis doif. Ya, bila sudah merubah, ya, nah, isi dari hadis itu sudah pasti doif. Ya. Nah, ataupun ada salah satu syarat yang kurang terpenuhi dalam perawi itu doif. Nah, terakhir itu hadis maudhu. Ya, hadis maudhu itu palsu. Ya, nggak ada nih. Kalau ini udah benar-benar nggak ada. Ya, nah inilah 4 derajat hadis. Ya, nah, tentu yang tertolak maudhu. Doif pun tertolak karena ada sesuatu yang diragukan. Tapi ada beberapa ulama mengambil hadis doif untuk memperkuat hadis sahih. Ya, nah, kenapa? Karena intinya ada makna yang sinkron terhadap hadis yang sahih. Ya, nah, namun tidak bisa menaikkan derajat hadis doif. Tetap dia doif. Ya, itu ya Pak jamaah sekalian, itu dasar. Ya, jadi kalau mau ngambil hadis, ya terutama bagi para jamaah sekalian yang belum mempelajari jarh wa ta'dil, ya cara kita menjudge ya perawi, ya cara kita menilai perawi minimal hadis sahih dan hasan. Kalau doif kita hindari dulu. Ya, selama belum ada ilmunya, jangan kita terima. Kecuali sudah difilter oleh ustadz. Ya, itu tafadhol. Nah, jelas ya, insya Allah ya, Pak jamaah sekalian ya. Oke, kita masuk ke dalam ya hadis-hadis tentang hari akhir. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Yakunu fi akhir zamani ubadun juhalun wa qur'un fasaqahu." Ya, fasaqatun. Ya, afwan. Nah, riwayat Al-Hakim dan juga Abu Nuaim. Nah, jelas ada riwayatnya. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW tentang hari akhir, ya, yakun fi akhir zaman, akan datang nanti di akhir zaman, kelak, ya, ubadun juhal, orang-orang yang ahli ibadah. Ubad itu dari kata abdun ya, abuda ya, menyembah. Juhadun, ini ahli ibadah para jemaah sekalian. Ya, kalau kita dengar kata ahli ibadah itu rasanya, oh, berarti ini orang baik gitu ya. Insya Allah juga berilmu. Walakin, tapi di hadis ini apa? Juhalun. Ya ahli ibadah tapi bodoh. Tidak punya ilmu. Seperti kaum siapa? Para jamaah sekalian. Kaum Nasrani. Ya. Nah, ibadah tapi tidak punya ilmunya. Wa qurra'un fasaqotun. Ya, dan juga para qori. Ya, pembaca Al-Quran. Hadis yang fasik. Ya, lihat. Ya, nanti akan datang zaman tersebut. Ya, nah, maka kita lihat nih pada zaman kita sekarang. Ya, apakah ciri-ciri dari ketiga hal tersebut sudah ada? Ya, atau dua ya lebih tepatnya. Ya, orang ahli ibadah tapi bodoh. Dia rajin ibadah, namun tidak punya ilmunya. Dan juga orang yang sering membaca Al-Quran, membaca hadis, tapi dia melakukan kefasikan, dosa besar yang ia rutinkan lakukan. Nah, ini yang patut kita jauhi. Ya, nah, ini tentang tanda-tanda hari akhir. Ya, yang kedua, min iqtarabi saati kasratul qatri wa qillatun nabat. Salah satu tanda hari akhir, ya, ialah banyaknya hujan tapi sedikit tumbuhan. Ya,
wa kasratul qurra'i wa qillatil fuqaha, dan banyak juga qari tapi nggak banyak yang memaknai dari dalil-dalil tersebut, atau fuqaha ya. Fuqaha itu kan dari kalimat faqaha ya, memahami dan juga menguasai ya. Makanya alul fiqh itu kan tentang menguasai ilmu-ilmu agama ya, syariat-syariat Islam ya. Itu makin jarang nanti di hari akhir para jamaah sekalian. Kita kasih gambaran ya. Lihat para jamaah sekalian sekarang. Lebih banyak mana orang yang uh, menghafal Al-Quran tapi nggak mengerti apa yang ia hafal. Berapa banyak anak-anak lulusan pesantren ya, tapi ketika disuruh memaknai rukun iman dan Islam aja masih bingung. Lihat ya, ini tanda-tanda akhir zaman. Apalagi yang tidak mengenyam ilmu pendidikan ya, terutama ilmu pendidikan Islam ya. Nah, maka akan lebih sedikit lagi ilmu yang ia dapati dari ketika membaca Al-Quran ya. Maka itulah kita edukasi ya para jemaah sekalian ya. Di seluruh kalangan, seluruh batasan umur ya, seluruh jenjang umur ya, semuanya harus memahami apa yang kita baca ya, bukan hanya jadi terjemahan saja, tapi kita bisa memaknai apa yang kita hafal dari Al-Quran ya. Nah, ini buat para jemaah sekalian ya, yang mungkin sudah tahsin atau misalkan lagi program menghafal, coba deh, jangan hanya kita membaca, jangan hanya kita menghafal. Coba kita maknai apa yang kita baca, apa yang kita hafal, ya. Nah, walaupun ya memang itu bukan hanya tahsin berarti ya, itu sudah tafsir gitu. Tapi ya mungkin kalau misalkan ada program seperti itu, Anda jauh lebih mendukung, ya. Hmm. Jadi tahsinnya dapat, maknanya juga dapat, ya. Jadi program tahsin plus tafsir itu bagus. Ya, wa kasratul umara wa qillatul umana. Ya, banyak nanti pemimpin tapi sedikit yang bisa dipercaya. Wa yazubillah min zalik. Inilah tiga tanda hari akhir dalam hadis yang kedua. Ya. Nah, para jamaah sekalian, hadis ini bukan semena-mena untuk mitos aja. Ya, kita wajib waspadai. Ya, terutama dalam pembahasan kita tanda hari akhir ini, kita nggak mau kan kita menjadi salah satu tanda mendekatnya hari akhir. Ya. Orang yang beribadah namun tidak punya ilmu. Ya. Orang yang membaca Al-Quran namun sikapnya masih fasik. Ya. Nah, nah, inilah bagaimana tanda-tanda dari sikap manusia menuju mendekatnya hari akhir. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Ya. Kita lihat banyak hadis ini. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu karena ini tentang bagaimana tanda-tanda hari akhir ya. Nah, yadhhabus sholihun al-awwal fal-awwal. Ya. Yang pertama ialah yang pertama akan wafat ya dari kaum manusia ialah orang-orang soleh ya. Wa tabqa huthalatun kahuthalatis syairi aw tamr. Dan sisa hanyalah orang-orang, mohon maaf ini terjemahannya lagi-lagi ya. Kurang, mohon maaf ya, kurang etis sedikit lah ya. Yang tersisa hanyalah ya huthalah. Huthalah itu apa? Misalkan dadak ya. Dadak itu kan ampas apa dari eh, ampas dari atau apa kulit dari ini ya, apa namanya, beras gitu ya. Maka yang tersisa nanti hanya sedikit saja orang-orang yang mengerti agama ya. Ini terjadi pada zaman ya, Rasul bahkan masih hidup ketika perang Mu'tah ya. Mungkin yang mengikuti kelas Sirohana masih ingat ya para jemaah sekalian, saat perang Mu'tah itu kan ada tiga panglima perang Islam dan semua itu hafid, penghafal Al-Quran ya. Zaid bin Haritha ya, Ja'far bin Abdul Muthalib ya, itu wafat ketika perang Mu'tah. Maka Rasulullah SAW ya mengambil antisipasi bahwa ketika nanti zaman para hafid itu sudah wafat, ya tidak lagi banyak orang yang bisa menghafal Al-Quran, maka diperintahkanlah kepada Zaid bin Zaid
untuk menulis lembar-lembaran berisi ayat-ayat Al-Quran, ya, yang mana disempurnakan. Ya, jadi sudah ada rencana penulisan pada zaman Rasulullah di tahun 8 Hijriah. Namun disempurnakan atau direalisasikan menjadi buku itu di zaman Utsman. Ya, maka ya agar kita tidak menjadi kaum-kaum yang ilmunya tersisa gitu ya. Nah, cobalah kita menjadi orang-orang yang ya salihun al-awwalun sabiqun al-awwalina fid din, ya. Orang yang menuju agama dengan berbondong-bondong, ya. Nggak perlu harus ahli para jemaah sekalian. Minimal kita menjaga aja, ya. Jadi jangan berkecil hati. Tapi di sisi lain jangan meremehkan ilmu agama, ya. Kita harus menjadi orang yang uh, haus akan ilmu, ya. Ada salah satu perkataan ulama, ya. Ada dua unsur yang tidak akan berhenti manusia atau akan terus haus. Yang pertama apa? Ya, orang tidak akan puas atas hartanya. Ketika mendapatkan harta sekian-sekian, tidak akan puas. Akan terus mencari harta terus-menerus. Yang kedua akan ilmu. Ya. Nah, orang yang sudah tahu betapa pentingnya ilmu, pasti ingin terus-menerus menggali ilmu. Apalagi kalau kita ketemu di lapangan, di orang sekitar kita. Ya, nah, ini sebagai contoh ya, Pak Jamal sekalian. Ya, mungkin para jamaah sekalian juga merasakan. Ya, ketika kita punya orang terdekat nih ya, kemudian bertanya kepada kita, Alhamdulillah kita tahu ilmunya. Oh, barusan kata Ustadz Fulan, ya beliau menyampaikan bahwa kalau kasusnya seperti ini, ya misalkan, oh kalau misalkan waris nih ibu, bapak, ya ayah itu dapatnya ya antara sisa, ya atau seperenam atau seperenam plus sisa, itu kata Ustadz Fulan gitu ya. Nah, kita tahu ilmunya dan kita merasa puas. Oh, alhamdulillah, Anda bisa menjawab. Itu salah satu bentuk kenikmatan kita memiliki ilmu. Insya Allah setelah itu kita akan semakin giat menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita tahu manfaatnya. Ya. Nah, wah, alhamdulillah ya belajar sama Ustadz Fulan. Ya, ada ilmu yang kita tambah dan berguna bagi masyarakat. Ah, anak akan rutin mengikuti Ustadz Fulan. Oh, ada Ustadz yang kedua lagi. Ya, Ustadz yang kedua ini, Masya Allah, ya, bidangnya beda. Ilmunya bermanfaat. Semakin kita harus ilmu. Ingat para jamaah sekalian. Ya, ulama kita aja ustadznya, gurunya banyak gitu ya. Nah, karena mereka haus ilmu, ya. Bahkan ingat kisah Imam Bukhari, ya, ketika menelusuri dari Bukhara, ya, menuju ya tanah Jaziratul Arab, ya, tempatnya Imam Malik, ya, uh, bahkan dengan perbekalan yang sempat habis, ya, menderita sakit di ya, jalan, ya, karena Imam Bukhari diriwayatkan beliau salah satu ulama yang fisiknya kurang kurang ini ya, agak sedikit lemah, ya. Jadi ketika safar sering sekali mimisan, ya. Sering sekali apa ketika buang air itu berdarah karena memang fisiknya kurang, ya, Imam Bukhari. Tapi beliau haus akan ilmu sampai menuju Jaziratul Arab demi menuntut ilmu dan menambah hadis. Nah, inilah bukti para ulama kita itu sekarang bukunya di mana-mana. Tapi perjuangannya yang mungkin kita nggak bisa tiru, ya. Tapi kita minimal usaha. Apalagi di zaman sekarang, para jamaah sekalian. Kita menghadiri majelis ilmu sekarang, tinggal naik kendaraan umum, bahkan sudah lewat aplikasi online, atau mungkin lewat Zoom, seperti sekarang yang kita lakukan. Ya, ini sudah bukti bahwa menuntut ilmu itu tidak ada halangan. Makin zaman tidak ada halangan. Ya, yang menghalangi kita adalah rasa malas kita. Ya, itu yang perlu kita tanggulangi. Ya. Kemudian hadis yang keempat, la taqamu sa'atu hatta yakunu zuhda au zuhdu riwayatan au wara'u tasannu'an. Ya, hari kiamat tidak akan terjadi, ya, hingga seorang yang zuhud, ya, menjadi cerita belaka, dan warok, ya, warok itu rendah hati, menjadi sikap yang pura-pura belaka. Ya, artinya apa? Banyak orang yang ya udah susah nyari orang zuhud, benar-benar ikhlas, benar-benar mencari ya di jalan Allah, dan orang-orang yang ya rendah hati menjadi sikap yang pura-pura. Ya, ini kepada siapapun, ya, kepada diri kita, kepada orang-orang di sekitar kita, ya.
bukan hanya para asatidzah, ya. Mungkin para jamaah sekalian, mungkin umahat ya. Ini agak husnuzon apa suzon ya? Nah, silakan ditafsirkan ya. Mungkin sering menggosipkan, oh Ustadz Fulan minta bayaran segini segitu, mematok. Ya, kalau misalkan Ustadz memiliki sikap seperti itu ya memang tidak baik juga ya. Tidak boleh kita mematok atau tidak layak ya seorang Ustadz mematok harga ya. Uh, Bukan berarti tidak layak untuk dibayar gitu ya. Tapi untuk mematok harga itu kurang etis menurut Anda pribadi. Ya. Bayarlah dengan seikhlas pemilik rumah atau yang mengundang. Tetap harus dibayar namun jangan mematok. Ya, itu karena menurunkan sikap zuhud, rendah hati. Ya, karena lawan dari zuhud adalah sombong dan beratnya hati. Ya. Ya. Tetap kita memiliki sikap zuhud ya, terhadap apapun. Dan juga misalkan para jamaah sekalian, mungkin ya kita lihat nih ada 14 peserta di sini plus Ana 15 gitu ya. Kita kan nggak tahu ya udah berapa lama kita belajar ilmu ya. Mungkin para jamaah sekalian merasa, oh Ustadz Ana tuh lebih dari yang lain Ustadz. Ana belajar ilmu udah dari sebelum adanya gadget ya. Kan awal-awal ada radio Roja misalkan ya. Pasti insya Allah ilmu Ana lebih dari yang lain. Bahkan Ana mungkin sudah mampu membuat kelas sendiri gitu. Ya sebenarnya nggak masalah sih, tapi kita jangan sampai kita merasa lebih dari yang lain, gitu ya. Tetap kita harus ada sikap zuhud. Ya apapun, bahkan para asatidzah aja kita lihat ya, para asatidzah itu ketika bermusyawarah untuk majelis fatwa Al-Irsyad ya, yang ketika di YouTube itu mereka itu nggak pernah merasa pendapat mereka itu paling benar. Ya pasti mereka ketika ada pendapat ustadz yang lain terhadap suatu perkara, mereka akan mendengarkan dengan seksama. Kenapa? Karena mereka tahu ilmu itu luas. Ya, kita belajar ilmu setahun, 10, 20, 30 tahun itu seakan-akan seperti jarum yang tercemplung di lautan yang luas. Masih banyak. Lihat para ulama, kitabnya berbelas-belas jilid itu. Ya. Boro-boro para jamasan. Baca aja udah butuh setahun mungkin. Itu aja yang fokus itu. Apalagi ngafalnya. Ya, makanya jangan dianggap rendah. Misalkan ada ustadz bawa kitab, kajian, sambil baca, terus menjelaskan. Karena memang tidak semudah itu untuk menghafal dalil plus uh, tafsirannya ya. Ya, mungkin kalau tafsirnya bisa dimaknai ya, seperti ketika Anda menjelaskan kepada para jamaah sekalian tentang dalil-dalil ini, ya Anda akan mencari dari literatur yang lain agar melihat tafsiran dari hadis ini itu bagaimana sih dari para ulama. Tapi untuk menghafal satu persatu, ya wallahu alam ya, apalagi sudah asatidah kita yang sudah berumur, tentu kita nggak bisa menuntut sebegitu perfectnya. Kalau yang masih muda mungkin bisa kita tuntut gitu, ya, Ustaz. Ini kan bisa dihafal ini, ya. Bisa lah. Ya, tapi itulah bagaimana sikap zuhud itu ya semakin jarang di akhir zaman. Bahkan seakan-akan seperti apa? Cerita belaka gitu. Nah, ini menjadi peringatan dan rambu-rambu bagi kita ya untuk kita menekankan sikap zuhud kita. Karena sudah Allah dan Rasulnya peringatkan, sikap zuhud ini nanti akan jarang di kalangan umatnya Rasulullah. Ya, kita lihat para jamaah sekalian, ya, Sirah Nabawiyah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka itu nggak pernah haus akan kepemimpinan, akan jabatan. Ya, bahkan Abu Bakar dan Umar aja ketika mau ditunjuk aja kabur gitu. Ya. Karena yang mereka pikirkan itu adalah tanggung jawab, ya. Nah, bukan ketenaran dan juga jabatan. Ya. Kita masuk ke hadis kelima, ya. Ada Ibnu Mas'ud dari sahabat Ibnu Mas'ud, ya radhiyallahu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, min a'lam sa'ah, dari salah satu tanda-tandanya hari akhir, wa asyratiha, dan juga ya yang mendekatkan ke dalam hari akhir, ayyakunul waladu poison, ya, ialah anak yang menjadi pemarah atau durhaka. Ya, sekarang banyak ya kasus seperti itu. Bahkan ya mungkin kalau para jamaah sekalian sering ngikutin berita ya, seorang anak menikam ibunya, seorang anak-anak ya menganiaya ayahnya karena tidak dibelikan barang ini dan itu. Lihat, hanya sekedar barang untuk gengsi terhadap teman-temannya aja ya menjadi suatu tanda-tanda hari akhir. Nah, ini salah satu pentingnya pendidikan moral. Dan juga kita mencarikan anak-anak kita itu lingkungan yang baik gitu. Makanya
para jamaah sekalian mungkin ya yang mempunyai cucu atau anak yang berumur belum balik, itu masa terpenting ya. Masa terpenting seorang anak itu diberikan lingkungan belajar ya. Bahkan di pondok pun aja masa SMA itu paling penting juga ya. Karena emosi mereka masih naik turun ya, gengsi dan juga eh, syahwatnya apa, hawa nafsu masih tinggi gitu. Pelanggarannya lebih aneh-aneh gitu. Berbeda dengan yang SMA, mereka lebih dewasa, lebih mandiri ya, bisa mengatur tempo amarah gitu, dan juga emosi lebih terkontrol ya. Inilah pendidikan anak agar tidak menjadi ya, anak yang durhaka gitu ya. Wa yakunal mataru ghaizun, dan juga hujan yang sangat amat lebat ya. Nah, seperti yang kita rasakan nih para teman sekalian. Di zaman sekarang itu hujan, Masya Allah, kadang sampai kita ngomong aja nggak ada suaranya karena kalah sama hujan. Nah, itu bukan hanya fenomena alam semata. Ya, sudah banyak kita temui tadi dua hadis, ya, di satu hadis sebelumnya, ya, bahwa banyak nanti di akhir zaman itu hujan yang begitu lebat. Ya, di zaman Rasulullah ketika hujan aja mereka langsung sholat istisqa. Ya. Afwan, sholat istisqa. Eh, Mereka aja langsung bersyukur gitu ya tentang ada turun hujan, ya, al-musaiban nafi'an, ya seperti di Saudi ya. Bahkan di Saudi pun ya, kita lihat berita sudah beberapa kali kan hujan lebat. Ya, apalagi kita di negara tropis yang cenderung ya, curah hujannya lebih tinggi, musim hujan lebih lama. Ya. Wa antafidul asroru aidon, ya, dan kejahatan semakin merajalela. Ya, bahkan kita telah bahas ya di tanda-tanda hari akhir, ya kekejian, perzinaan itu sudah dianggap lumrah. Ya. Lihat ya begitu kejinya zaman hari akhir itu. Ya. Dan terus menerus akan terkubur, terus menerus akan mendalami dan akan terlukup dengan fitnah gitu ya. Nah, zaman itu akan terus menerus menambah dan juga akan terus-terus ya, eh, kita berkesinambungan dengan fitnah gitu ya. Nah, maka dari itu ya perlu kita waspadai fitnah-fitnah yang terjadi pada zaman sekarang ya. Bahkan terhadap penuntut ilmu juga gitu kan. Setelah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahkan seseorang yang menuntut ilmu bisa jadi fitnahnya lebih banyak gitu ya. Nah, kenapa? Ya, karena kita nggak tahu apa saja orang yang benci terhadap penuntut ilmu, ya. Kemudian bahkan di dalam menuntut ilmu aja ada saling iri, ya, iri di dalam kategori yang tidak baik. Nah, kalau misalkan untuk menyemangatkan, misalkan, oh, Umu ini udah sampai sini hafalannya, oh, Ana harus kejar, Ana juga pengen hafalannya seperti beliau. Itu nggak masalah. Ya. Tapi kalau misalkan iri dengan tanda kutip yang buruk, itulah sebagaimana ya fitnah dalam penuntut ilmu. Ya. Kemudian kita masuk ke hadis yang keenam, min a'lamis sa'ati wa asyratiha ay yusaddiqal qadhib wa ay yukadzdzibas shadiq. Nah, tanda-tanda hari akhir ini ya ini yang wajib kita waspadai juga. Ya, yaitu ya membenarkan orang yang berdusta dan juga ya mendustakan orang yang jujur. Ya. Nah, makanya semakin akhir zaman itu ya, urusan kodi atau hakim itu semakin berat pada zaman sekalian. Ya, karena membedakan dusta dan juga jujur itu makin susah. Ya. Bahkan kadang mohon maaf ya, kadang tertutupi oleh harta gitu ya. Nah, itu lebih parah lagi. Ya. Wa yuzubillah min zalik. Nah, inilah beberapa hadis tentang tanda-tanda hari akhir. Ya. Nah, sebenarnya banyak ya para jemaah sekalian, kita lihat ya bagaimana Rasulullah SAW sangat banyak sekali memperingati kita tentang hari akhir. Ya. Nah, namun bagaimana sih kita itu mempraktekannya di zaman sekarang? Bagaimana sih kesadaran kita akan ya waspada terhadap mereka, ya, terhadap hal-hal seperti itu, ya. Nah, inilah bagaimana ya Imam Nawawi rahimahullah taala ya telah ya menseleksi hadis-hadis dalam memperingati kita tentang hari akhir. Ya, kita bersyukur para jamaah sekalian. Di zaman sekarang itu kita melihat hadis-hadis sudah banyak dikumpulkan para ulama dengan rapi gitu. Ya.
Dan itu wajib kita maksimalkan. Jangan malah menjadi unsur kita bermalas-malasan dong. Ya, nah, sudah banyak kita lihat dalil, ya, sudah banyak kita lihat hadis sebelumnya tentang Rasulullah SAW memperingati hari akhir. Ya, sekarang bagaimana Rasulullah SAW mewasiatkan, ya, memperingati saat terjadinya berbagai fitnah yang besar. Ya, ingat para jemaah sekalian, tanda hari akhir tidak akan lepas dari fitnah. Itu udah pasti, mutlak. Semakin banyak fitnah di suatu zaman, maka itulah semakin dekatnya terhadap hari akhir. Tidak bisa dipungkiri. Dalam bentuk apapun. Sekarang ya, nah mungkin sedikit kita melenceng ya para zaman sekalian. Orang sekarang berbicara tentang hal apa aja tuh di sosial media itu seakan-akan mudah ya. Tidak perlu rujukan, nggak perlu ada literatur. Kita ngomong, yang penting kita punya masa banyak aja seakan-akan benar. Ya. Nah, ini bagaimana orang ngomong banyak tapi nggak ada ilmunya. Ya. Berbeda dengan para ulama sebelumnya. Ingat, ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala didatangi oleh seorang yang bersafar, bertujuan untuk menanyakan 50 pertanyaan kepada Imam Malik, apa jawaban beliau? Beliau hanya menjawab 7 pertanyaan dan 43-nya itu beliau menjawab, Wallahu a'lam. Lihat, ya, begitu zuhudnya ulama pada zaman dahulu, ya. Itu bahkan orang yang berilmu ditanya perkara agama masih mengatakan wallahu a'lam. Sekarang, ya, pada zaman kebalikannya orang nggak punya ilmu, ngomongnya nyerocos, ngomongnya juga berasa sudah belajar ilmu, ya. Nah, inilah bagaimana yang diperingatkan. Salah satu yang diperingatkan oleh, ya, diri kita kepada orang-orang di sekitar kita juga. Ya. Peringatan bagi diri kita juga orang-orang di sekitar kita. Ya, bahkan ya, anak pribadi pun ya masih belajar juga, masih banyak kekurangan dalam dirinya yang perlu anak tambal, perlu anak koreksi. Ya, karena sebegitu kompleksnya ilmu agama. Ya, bukan hanya membaca bahasa Arab, tapi bagaimana kita, ya, melihat tafsir para ulama dan juga bukan hanya melihat tafsir para jemaah sekalian. Bagaimana sih kita mengaplikasikan makna-makna dalam dalil-dalil itu? Cara ngaplikasinya itu gimana? Gak semua orang bisa para jemaah sekalian. Banyak orang menghafal, banyak orang mengerti dalil, tapi mengaplikasikannya tidak tepat. Maka nggak banyak orang bisa menerima. Ya. Juga bagaimana cara menyampaikan kepada, ya, umat itu juga caranya ini berbeda-beda. Bayangkan kalau kita sampaikan kepada mu'alaf dengan saklek, ya, mereka tidak akan terima, sulit untuk menerimanya, ya. Nah, apalagi zaman sekarang ya, ini Anda dapat curhatan ya. Ada suatu daerah yang mereka itu mencari ustadz itu yang penting asik, gitu. Kalau nggak asik, katanya nggak diundang, gitu. Walaupun orangnya nggak berilmu, tapi yang dicari itu yang asiknya, gitu ya. Dia yang cari ketawa-ketawanya. Ini ini kan akhirnya menjadi kebutuhan khusus gitu ya. Akhirnya menjadi gimana ya, orang dituntut menuntut apa, berilmu dan juga harus asik juga menyampaikannya. Ya, harus juga lucu misalkan. Ini walaupun di luar mungkin kajian kita ya, tapi itu kan menjadi suatu tuntutan umat ya. Orang ustadz tapi dituntut apa ya, dituntut harus bisa komedi gitu. Nah, itu gimana ya? Agak sulit ya. Makanya di Indonesia ini apa ya, umatnya kompleks gitu ya. Apa aja kasusnya banyak. Ya, makanya nggak sulit untuk nulis jurnal dan juga artikel karena kasusnya banyak gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam, ya, hadis tentang fitnah akhir zaman atau fitnah besar yang terjadi pada umat Rasulullah SAW. Ya, an Maqal bin Yasar, ya, dari Maqal bin Yasar radhiyallahu anhu, an Rasulullah SAW bersabda, dari Rasulullah SAW ia bersabda, al ibadatu fil harj al hijarati ilai. Beribadah ya pada zaman penuh dengan kekacauan, harj, harj itu beban, ya, atau zaman yang sekarang penuh fitnah ini, ya, kahijaratin ilayya, seperti hijrah kepadaku, ya. Lihat, ya, berhijrah kepada Rasulullah seakan-akan sulit gitu di zaman penuh fitnah ini, ya.
Makanya tidak dipungkiri ya para jemaah sekalian, hadis tentang bagaimana keistimewaan kaum muslim dalam hadis qudsi. Ya, kenapa Allah itu memberikan pahala lebih besar kepada umatnya Rasulullah? Karena fitnahnya lebih banyak gitu ya. Nah, lihat di zaman sekarang, orang menuntut ilmu aja kena fitnah. Gak nuntut ilmu lebih banyak fitnahnya. Ya, nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya, nah, yang ini perlu kita menjadi pendorong kita. Ya, bagi kita menjauhi fitnah. Ya, dan kita juga kita harus waspadai fitnah-fitnah dalam kita berinteraksi. Ya, apa ciri-ciri fitnah itu terkena pada diri kita? Mungkin para jamaah sekalian sering sekali menghadiri Tazkiyatun Nufus ya, kajian Tazkiyatun Nufus. Ya, Tazkiyatun Nufus dalam kitab yang Syekh Utsaimin yang beliau karang, yang beliau susun ya, bahwasannya salah satu orang sudah terlungkup dalam fitnah itu apa? Sangat sering mendapatkan penyakit hati. Dikit-dikit iri, dikit-dikit nggak terima, dikit-dikit wah ini nggak bisa, ini nggak itu nggak bisa, anak nggak terima. Ah itu mulai. Ya, itu mulai orang yang sering sekali terkena fitnah. Dan itulah bagaimana was-was syaitan menyelubungi terhadap hati seseorang. Ya, nah, solusinya gimana Ustadz? Ya, gimana gimana ya, Mas solusinya gitu ya. Kita terkadang harus sikap acuh tak acuh, cuekin aja. Kasarnya gitu ya, kalau bahasa orang umum, cuekin aja lah. Nggak setiap hal itu harus kita respon kok para jamaah sekalian. Ya. Nah, ini Anda peringatkan bagi para jamaah dan juga diri Anda pribadi, ya, kepada kita semua di zaman sekarang, ya, agar kita tidak menjadi zaman yang orang penuh kekacauan. Kita buat tambah kacau, ya, nggak perlu segala hal kita respon, ya. Oh, misalkan ada penghinaan terhadap kaum muslim, kita respon buat apa? Nggak usah lah, gitu ya. Biar orang sekitar mereka aja yang respon sudah. Ya, kita hanya perlu berdoa agar itu fitnah tidak jadi di lingkungan kita. Udah. Ya, walaupun terkesan kita cuek gitu ya. Tapi coba bayangin kalau kita respon semuanya. Akhirnya pikiran kita tuh terselubungi dengan hal negatif. Kita gampang seuzon. Ketika melihat perilaku seseorang, ah ini nih pasti nih yang seperti di media sosial nih orangnya nih. Ya, pasti yang niatnya nggak benar, menuntut ilmu cuma setengah-setengah. Akhirnya kita udah gampang seuzon. Ya, kalau ada sesuatu hal di media sosial, nggak usah banyak kita respon. Ya, ya. Ya, akhirnya menjadi penyakit hati. Ya, menjadi ujub dan iri. Gitu. Kemudian hadis yang kedua, ya, dari sahabat Zubair ya bin Adi ya. Ia berkata ya sakauna ila Anas minal Hajjaj, kami pernah mengadu kepada Anas bin Malik ya mengenai perilaku Hajjaj bin Yusuf. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini sering sekali Anas singgung ya. Ini salah satu pemimpin di kota Mekah yang mana para ulama beberapa itu mengkafirkan karena beliau itu Hajjaj bin Yusuf itu membunuh para tabi'in yang berpendapat bahwa Al-Quran itu kalamullah. Karena Hajjaj bin Yusuf ini kan pemikirannya Mu'tazilah ya. Yang mana ia berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Afwan, Asy'ari ya, atau Maturidiyah. Al-Quran itu makhluk. Maka barang siapa yang berpendapat bahwa Al-Quran itu kalamullah, maka ia penggal langsung. Nah, salah satunya sahabat Anas bin Malik itu waktu itu masih hidup kan. Maka ia berkata, bersabarlah kalian. Isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarr minhu. Bersabarlah ya, wahai para sahabat juga tabi'in, sebab tidak akan datang kepada kalian suatu zaman, melainkan zaman sesudah itu pasti lebih buruk dari zaman sebelum. Lihat, ya, sahabat Anas bin Malik telah menyampaikan bahwasannya setiap zaman itu bertambah, akan datang keburukan baru. Ya, seperti apa? Para Rasulullah telah isyaratkan akan datang suatu zaman yang penyakit itu seakan-akan wabah yang tidak dapat ditemukan obatnya. Nah, ini berarti kalau penyakit yang tidak ada obatnya, pada Rasulullah kan di hadis lain berkata, likulli da'in dawa. Ya, setiap penyakit itu ada obatnya. Maka kalau penyakit ini tidak ada obatnya, itu penyakit yang mana Allah Subhanahu laknat, penyakit tanda-tanda hari akhir. Salah satu bentuk bentuk laknatullah. Ya, wa yuzubillah min zalik. Ya. Hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum.
Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti akhir zaman, ya, terus menerus akan bertambah umat yang lebih buruk lagi, tambah zaman lebih buruk lagi, ya. Seperti kalau di Saudi itu ada jurusan eh, sejarah, yaitu masa peradaban modern Islam, ya, masa-masa Ottoman, ya. Kalau modern Islam itu pasti kita teringat langsung Ottoman, Ottoman Turki. Dia fitnahnya tuh Ottoman Turki, runtuhnya raja karena fitnah selingkuh, runtuhnya raja ketujuh karena fitnah harta, diiming-imingi oleh pihak musuh akhirnya tertusuk dari belakang. Terus tuh zaman, ya, sampai sekarang bahkan dilegalkan. Lihat penjajahan modern dilegalkan gitu kan, ya, oleh perjanjian damai, ya. Ya, zaman sudah penuh fitnah, bahkan kita seakan-akan melihat suatu keburukan, suatu kekejian dilegalkan, ya. Wa yuzubillah min zalik. Ya, kita akan membahas beberapa hadis lagi, ya, dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Rasulullah SAW ia bersabda, innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Sesungguhnya aku takutkan kepada umatku, ya, salah satu yang ia takutkan terhadap umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu dari pemimpin yang menyesatkan. Ya, mudillin itu dari kalimat dolal, sesat. Wa idza wudi as-saif, ya, fi ummati, ya, dan jika pedang telah diletakkan terhadap umatku, lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Terus manusia akan terjadi perang, fitnah tersebar, kerusakan di mana-mana. Maka ini salah satu yang disinggung dalam demo, ya, gitu ya. Demo itu gimana ya, kalau di Indonesia ini kita nggak ada manfaatnya gitu, makin merusak. Ya, wallahu a'lam, ya, mungkin para jamaah punya pandangan lain karena Anda juga nggak pernah demo, jadi Anda nggak tahu bagaimana kondisi di lapangan, tapi yang akan terjadi kerusakan, ya. Itu karena apa? Pemimpin yang menyesatkan gitu ya. Wallahu a'lam, kita nggak bisa menjudge siapapun, tapi ini peringatan bagi setiap pemimpin, ya, jangan sampai menyesatkan umatnya, rakyatnya, karena ini salah satu tanda-tanda hari akhir. Dan tentu itu sikap yang keji, ya, sikap yang diperingatkan oleh Rasulullah, ya. Dan insya Allah, ya, kita terhindar dari pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah beberapa, ya, hadis, ya, tentang bagaimana fitnah besar pada zaman, ya, kita ini. Nah, masih banyak memang hadis-hadis yang lain, ya, yang mungkin kita tidak sebutkan satu persatu, ya. Nah, namun itulah bagaimana beberapa peringatan bagi kita, ya. Peringatan untuk kita menjauhi fitnah. Peringatan untuk kita memegang teguh keimanan. Nggak perlu kita harus menuntut ilmu sampai kita harus menjadi ulama. Setiap kita itu adalah seorang dai. Pada siapa? Kepada diri kita masing-masing. Ketika kita tahu ini ada keburukan, kita mendakwahkan diri kita jauhi. Ketika kita ada suatu amalan soleh, kita dakwahi diri kita untuk kita kejar amalan soleh. Jadi dai itu nggak harus jadi ustadz, tapi setiap kita itu dai, ya. Nah, di kulli mas'ulun an ra'iyatihi, ya. Setiap manusia itu kan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan gitu. Nah, maka kita pertanggungjawabkan ilmu kita, ya. Pertanggungjawabkan apa yang telah kita amalkan, ya. Itu yang mungkin bisa kita dapati dari beberapa hadis tentang hari akhir dan juga fitnah-fitnah yang besar yang terjadi pada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penutup bagi apa, tanda-tanda hari akhir yang kecil dan juga sedang. Kenapa ada penutup ini? Ya, Imam Nawawi, ya, rahimahullah taala, akan memutus beberapa tanda sedang dan juga kecil, ya, ke tanda yang besar. Karena tanda yang besar itu seakan-akan punya lingkup yang berbeda, ya. Eh, punya pembahasan yang berbeda, ya. Tidak banyak menyinggung tentang tanda-tanda sedang dan juga kecil nanti, ya. Nah, maka insya Allah di pertemuan selanjutnya
kita akan masuk ke tanda-tanda besar hari akhir, ya. Nah, insyaallah wa biidnillahi ta'ala. Ya, kita mulai nanti dari beberapa dalil, kita masuk ke tanda-tandanya insya Allah, ya. Wallahu alam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas bersama pada pagi hari ini. Ya, sebelum nanti kita lanjut minggu depan ke tanda-tanda yang besar, ya mungkin tafadhol bagi para jemaah sekalian bertanya atau kita berdiskusi bersama tentang bagaimana kondisi zaman sekarang tentang tanda-tanda yang kecil maupun yang sedang, ya. Tafadhol dari para jemaah sekalian, bila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, ya, tentang tanda-tanda hari akhir dari yang kecil sampai yang sedang, ya. Nah, dari mulai Rasulullah dilahirkan, ya, munculnya perpecahan firqah, ya, sampai perang sesama kaum muslimin, runtuhnya beberapa kerajaan karena fitnah, ya, kekejian yang dianggap lumrah, ya. Itu yang patut kita waspadai, ya. Dan semakin, ya, eh, jarangnya orang berilmu atau memenuhi ilmu agama, ya. Nah, teman-teman mungkin dari para jamaah sekalian bila ingin ditanyakan atau didiskusikan, ya. Nah, insya Allah sudah cukup ya dari para jamaah sekalian, ya. Insya Allah bila sudah cukup, ya. Nah, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, yang mana insya Allah ilmu yang kita temui menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, dan insya Allah kita ya terhindar dari fitnah dunia dan akhirat, dan insya Allah kita bertemu dengan umat Rasulullah SAW, dan karena dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan, dan ya menuju pintu surga yang kita inginkan dengan derajat yang setinggi tingginya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, karena astafi, ya para jemaah sekalian, yang minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dari yang kita bahas bersama, atau ucapan yang kurang berkenan dari diri Anda, sekali lagi Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, barakallahu fikum, ya. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik.